Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa memanfaatkan waktu dan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya ketika kita uzur, mungkin lawan sehat adalah sakit, lawan longgar adalah sibuk. Ketika kita sakit atau sedang sibuk, kita tetap diberi pahala mengadakan majlis ilmu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis, yuktabul marid maka ya'malu wa huwa sahih. Orang yang sakit itu akan diberi pahala apa-apa yang dilakukan saat dia sehat. Makanya beruntunglah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu sehatnya, dan ketika sakit pahala pun akan sama sebagaimana ketika dia sehat. Karena kalau nggak sakit mesti dia akan melakukan misalnya sholat jemaah, misalnya majelis ilmu, hadir dalam pengajian kalau dia sehat. Baik, kita lanjutkan insyaallah masih tanda-tanda husnul khatimah. Kemarin sampai yang ketujuh, sekarang saminah wa tasi'ah, yang ke-8 dan ke-9, tapi dijadikan satu, yaitu al-maut bil gharaq wal hadam. Orang yang mati karena tenggelam atau karena benturan yang keras, al-hadmu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi, asyuhada'u khamsatun. Para syuhada itu ada 5 macam. Al-mad'un, orang yang meninggal karena ta'un, karena wabah. Maka COVID kemarin kalau dianggap itu wabah, orang-orang yang meninggal saat COVID itu insya Allah syahid di akhiratnya. Al-mad'un wal mabtun, orang-orang yang mati karena sakit perutnya, entah dengan tumor, entah dengan membesar, entah dengan banyak mengeluarkan cairan, atau karena hamil, atau karena nifas bahkan. Wal gharq, yang ketiga al gharqu, karena tenggelam. Ya, tenggelam karena tsunami, bisa tenggelam meninggal ya. Tenggelam karena anaknya Ridwan Kamil tuh Kerm ya, itu di Swiss karena mandi itu sampai berapa hari itu nggak ketemu ya. Wallahu musta'an ya. Wal gharq wa sahibul hadami, orang yang kena benturan. Benturan itu bisa keruntuhan gunung, longsor tanahnya, bisa karena hadam itu mungkin gedung yang roboh sehingga dia kejatuhan gedung, bisa karena kejatuhan batu meteor, itu hadmun juga.
Wasyahidu fi sabilillah. Kemudian orang yang meninggal di jalan Allah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ya. Sekali lagi bahwasannya syahid itu ada hukum syahid dunia. Ada orang yang syahid di akhiratnya saja. Ada yang syahid dunia akhirat. Syahid dunia bagaimana? Syahid dunia itu misalnya orang yang terbunuh di jalan Allah. Tapi ketika terbunuh di jalan Allah dalam perang itu bukan li'i'la'i kalimatillah, bukan menjunjung tinggi kalimat Allah, tapi karena supaya dianggap sebagai pahlawan, sebagai seorang yang pemberani, dan telah dikatakan. Nah ini dihukumi syahid dunianya saja, tapi di akhirat sebelum orang-orang kafir musyrik disiksa, dia lebih disiksa lebih dahulu. Orang yang berjihad tapi liyuqal, supaya dikatakan waqad qila, dan telah dikatakan, itu syahid dunia. Karena matinya terbunuh dalam hukum dunia, dihukumi orang yang syahid. Orang yang syahid itu enggak perlu dimandikan, dikafani dengan kain yang dibuat perang itu, ya kemudian dikubur. Itu syahid dunia. Kalau syahid akhirat, mungkin seperti kemarin, bahwasannya meskipun dia meninggal di atas ranjangnya, tapi punya niatan untuk mati berjuang fisabilillah, maka orang itu bisa syahid di akhiratnya. Demikian juga yang disebut di sini, seperti orang yang sakit perut dan kena mati tenggelam, nah itu insyaallah bahwa syahid akhirat. Adapun syahid dunia akhirat ya orang yang terbunuh kemudian karena lillahi ta'ala, itu syahid dunia dan akhiratnya. Tapi kalau syahid akhirat kita tidak bisa menentukan, karena itu sesuatu yang tersembunyi. Ketakwaan seseorang, keimanan seseorang, tujuan seseorang itu kan nggak tahu kita. Ya. Baik, al-ashirah yang ke-10 di antara orang yang husnul khatimah, mautul mar'ah fi nifasiha. Meninggalnya seorang wanita dalam keadaan nifas. Nifas itu berarti darah yang keluar setelah melahirkan. Maka darah wanita itu bisa darah haid, bisa darah nifas yang menghalangi seorang tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Lah ini ketika nifas kok dia meninggal karena mungkin keluarnya darah banyak sampai nggak bisa tertahan, ya. Kemudian saya meninggal, maka ini dikatakan juga insyaallah husnul khatimah. Mautul mar'ah fi nifasiha bisa babi waladiha, yaitu dengan sebab anaknya. Li hadis Ubadah ibnu Samit, sebagaimana hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah ibn Rawahah, Nabi itu menjenguk sahabat Abdullah bin Rawahah. Qala fama tahawwaza lahu an firashihi, maka tidaklah dia bergeser ketika dijenguk oleh Rasulullah, dia tidak bergeser dari ranjangnya karena mungkin sakit yang parah. Faqala atadri man syuhada'u ummati, ketika menjenguk itu mungkin dengan sahabat-sahabatnya banyak, Nabi mengatakan atadri man syuhada'u ummati, tahukah kalian siapa para syuhada di kalangan umatku? Qalu, mereka mengatakan qatlul muslim syahadah, ya, terbunuhnya seorang Islam itulah syahid. Jawabnya gitu mereka ketika ditanya oleh Nabi. Qala, maka Nabi mengatakan inna syuhada ummati
idzan laqalil. Kalau orang yang syahid itu orang yang hanya terbunuh di jalan Allah, berarti syahid di kalangan umatku itu sedikit. Ya memang qatlul muslim syahadah. Terbunuhnya seorang muslim itu adalah syahadah. Ada syahid, akan tapi juga wa ta'unu syahadah. Orang yang kena wabah, mati dalam keadaan wabah juga syahadah. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a. Dan seorang wanita yang membunuh anaknya, artinya anaknya itu membunuh wanita itu, bayinya itu. Jam'a disebutkan al-jam'a hiya allati tamutu fi batniha walad, yaitu ada yang mengatakan anak yang mati dalam perut ibunya, maka seakan-akan dengan itu anak itu membunuh ibunya, sebagaimana di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis fi Ta'liq al-ati qariban. Ya. Maka wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah, ini juga termasuk syahid. Ya jurruha waladuha, yang menarik anaknya, bisararihi, dengan sararihi, asurrah ma yabqa ba'dal qat'i mimma qata'ahu al-qabilah, wasar ma qata'ahu wa huwa sar bidhammi aidan. Bahasa kita itu apa? Yaitu bisarariha, dengan plasentanya ya. Jalan yang untuk makan ke bayi itu kan usus. Itu namanya apa? Plasenta. Nah, di sini disebutkan ya jurruha, dia akan menarik ibunya, waladuha yaitu anaknya, bisararihi, dengan plasentanya, ilal jannah, ke dalam surga. Karena matinya itu karena anaknya itu tadi. Maka anaknya nanti yang akan menarik ibunya ke surga. Karena apa? Dari sini maka dalam babnya adalah seorang wanita yang meninggal di saat dia nifas itu akan mendapat nilai husnul khatimah. Wallah. Kalau memang sebabnya itu juga lah karena keluarnya darah, karena nifas, karena anaknya itu. Bahkan kadang ada yang pengen selamat anaknya atau pengen selamat ibunya. Kalau selamat anaknya, ibunya yang meninggal. Tapi kalau ibunya yang meninggal, kalau ibunya yang selamat, nanti anaknya yang meninggal kadang. Kadang kan bisa gitu. Bahkan ada yang dua-duanya meninggal, anaknya juga meninggal, ibunya juga meninggal. Anaknya meninggal duluan karena lama nggak keluar, nggak segera tangani, maka ibunya juga meninggal. Bahkan saya pernah dengar itu kasus meninggal terbesar, terbanyak ya di Indonesia itu gara-gara apa? Melahirkan. Ya. Maka sekarang dokter-dokter itu jarang yang mau, kalau spesialis anak kok bawa ke rumah sakit, dah tunggu dulu sampai lahir. Saya kira kan pasti disuruh sesar kan ya. Karena mungkin risikonya lebih sedikit dengan sesar itu. Demikian juga kalau segi finansial ya upahnya banyak. Ngoperasi itu kan upahnya banyak kan. Ya, sehari ngoperasi anak berapa ya? Kalau suruh nunggu kayak dukun di desa itu sampai jam-jaman itu dokter ya males ya. Ya, udah tunggu dulu sampai biar lahir. Ya, jarang yang kata itu. Oh Allah, kalau sudah ke rumah sakit ya mesti dokter udah sesar cepet. Ya, wallahu musta'an. Baik, al-hadiyah asyarah, yang ke-11, husnul khatimah yang 11, yaitu wasaniyah asyarah, demikian juga ke-12, jadikan satu juga. Kalau tadi 9, 10 itu meninggalnya seorang wanita
dengan sebab dalam kondisi haid ya. Yang ke-10 ya. Yang didobel tadi saminah tasi'ah 8 9 karena tenggelam dan karena kena benturan ya. Terus yang ke-10 karena nifas. Sekarang yang ke-11 hadiyah asyarah wa thaniyah asyarah, double juga 11 dan 12. Mautu bil harb, mati yang karena terbakar. Wa dzatal jambi, dan mati karena kena tumor. Wa fihi ahadis, di sini ada beberapa hadis. Ashharuha an Jabir ibnu Atiq marfu'an. Dzatal jam disebutkan tumor tadi. Hiya raum har yu'rad fi ghasya'il mustabtin lil adla. Jadi apa? Di dekat rongga dada itu apa? Itu ada rom melepuh ataupun besar, benjolan besar, berarti tumor ya. Benjolan besar yang membesar ya. Maka dikatakan, yaitu bahasa kita dengan tumor. Ini sebagaimana hadis yang paling masyhur, hadisnya Jabir bin Atiq. Asyuhada'u sab'atun siwa al-qatlu fi sabilillah. Kalau tadi 5, di sini 7. Yaitu bukan berarti berseberangan ya, hadisnya berseberangan. Iya, enggak. Mungkin riwayat rawi itu menceritakan dari Nabi sebagian yang diingat hanya 5. Kemudian yang diingat yang lainnya lebih dari 5. Maka bukan berarti hadisnya yang salah, tapi penerapannya mungkin keadaannya. Suatu contoh juga misalnya ya. Salatul jamaah itu tufdhal bi salatil fardhiyati bi 27 darajah. Salat jamaah itu dilebihkan pahalanya dengan 27 derajat. Di dalam Sunan Ibnu Majah semuanya diriwayatkan 27 derajat. Ada yang 25 derajat, ada yang 24 derajat, ada yang bid'un wa isrin. Kalau bid'un wa isrin berarti hanya 23, bid'ah itu 20, hitungan antara 3 sampai 10. Berarti 23 sampai 30 derajat. Loh, ini yang hadis yang benar bagaimana? Bukannya hadisnya yang salah, tapi apa? Mungkin penerapannya. Bisa jadi orang yang sholat jemaah itu pahalanya ada yang hanya 23, ada yang 24 derajat lebihnya, ada yang 25, ada yang 27 sampai 30. Mungkin sesuai dengan kondisi orang yang sholat jamaah, tapi masjidnya kecil. Wah, semakin jamaahnya banyak kan semakin besar. Lah kalau yang kecil itu mungkin 23. Kalau yang di masjid jami besar bisa 27 gitu. Mungkin kekhusyuannya dalam jamaah itu orangnya apa? Banyak yang sholatnya nggak khusyuk. Nah itu bisa jadi 25. Tapi kalau khusyuk semua bisa jadi 27. Mungkin jaraknya, orang yang ke masjid itu jaraknya hanya di depan masjid rumahnya, dekat. Tapi ada yang jauh. Bani Salamah itu apa? Mau pindah ke masjid nggak boleh Rasulullah. Karena setiap langkah kamu akan dicatat pahala dan digugurkan dosa. Semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak pahalanya. Maka dalam Sunan Ibnu Majah itu juga babnya bab al-ab'ad fal-ab'ad. Semakin jauh, semakin besar pahalanya. Lah kalau dekat itu hanya 23, tapi kalau jauh bisa jadi 30 derajat. Bid'un wa isrin tadi. Nah itu penerapannya demikian, bukan berarti hadisnya yang salah kok. Kadang 25, kadang 27, kadang 23 misalnya. Nah seperti ini tadi syuhada itu ada yang 5, ada yang 7 ya. Tinggal mungkin rawinya yang meriwayatkan itu yang berbeda-beda.
Asyuhada'u sab'atun siwa al-qatlu fi sabilillah. Yang 7 itu selain yang terbunuh di jalan Allah. Yang terbunuh di jalan Allah jelas. Lah siapa yang 7 itu? Al-mat'un syahid. Orang yang kena ta'un, kena wabah. Itu syahid, berarti sama yang telah lewat. Wal gharqa syahid. Orang yang tenggelam juga syahid. Wa sahibu dzat jambi syahid. Orang yang meninggal karena tumor yang ada di perutnya ya, itu juga syahid atau di dila', perut, antara perut dan rongga dada. Wal mabtun syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut juga syahid. Wal haraku syahid. Orang yang terbakar juga syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid. Orang yang meninggal yaitu karena benturan, tahtal hadam. Karena benturan, karena kelongsoran misalnya. Itu juga termasuk syahid. Wal mar'atu tamutu bi juma'in syahid. Wanita yang meninggal karena bayinya atau karena apa? Bayi yang dikandungnya itu juga syahid. Kalau di sini dikatakan wanita yang mati karena bayinya, ayat tamutu fi batniha walad. Jadi wanita itu di dalam perutnya ada anak yang meninggal. Wakila allati tamutu bikron. Tapi ada juga yang mengatakan wanita yang mati masih perawan. Wallah, mungkin yang pertama lebih dikatakan di sini, yang pertama lebih asbah, lebih mencocoki sebagaimana riwayat yang di atas. Nanti plasentanya itu akan menjeretnya atau menuntunnya sih kepada ibu ke dalam surga. Ya jurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Jadi anaknya akan menuntun ibunya dengan plasentanya menuju ke surga, seperti riwayat di atas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam. Taib, dari di sini apa? Husnul khatimah yang ke-11, ke-12, meninggal karena harq, karena terbakar dan karena tumor. Itu juga husnul khatimah dan syahid insyaallah. Baik. Ats-tsalitsah asyarah. Yang ke-13. Al-maut bida'is sail. Salli bida'is sal. Al-qatlu fi sabilillahi syahadatun. Nabi mengatakan orang yang meninggal karena terbunuh di jalan Allah itulah syahadah. Wan nufasa'u syahadatun. Demikian juga orang yang meninggal saat nifas itu juga syahadah. Wal harraqu syahadatun. Orang yang terbakar, mati karena terbakar itu juga syahadah. Wal ghariqu syahadatun. Meninggal karena tenggelam juga syahadah. Wasallu syahadatun. Sal itu terus buang air terus, artinya muntaber ya. Itu juga termasuk syahadah. Wal batnu syahadatun. Karena sakit perut, mungkin busung besar perutnya. Nah, itu juga termasuk syahadah. Wallahu a'lam. Ar-rabi'ah asyar. Husnul khatimah yang ke-14. Al-maut fi sabilillah abdifa' anil mal al-murad ghasbuhu wa fihi ahadis. Al-maut fi sabili difa'. Orang yang meninggal gara-gara sabilit difa',
membela hartanya, dirinya dan kehormatannya. Ini juga termasuk husnul khatimah. Misalnya hadis, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Ada rampok datang ke rumahnya, kemudian dia membela dirinya, membela hartanya, kemudian terbunuh tadi. Lah ini termasuk syahid. Kalau pencuri yang terbunuh kena hukuman enggak? Di Indonesia itu kena hukuman ya. Orang bertengkar dengan pencuri ya, karena mau mempertahankan dirinya, hartanya atau dirinya, menang. Wong dia jagoan dalam bela diri misalnya. Nah, pencurinya kalah, mati. Tapi kena hukuman juga ya. Ya, wallah Ustaz. Kalau niatnya membunuh nggak boleh dalam Islam juga. Tapi bela diri, misalnya pencurinya sudah lari, dikejar, dibunuh, lah itu nggak boleh dalam Islam gitu. Karena seorang mencuri itu hukumnya tidak dibunuh. Ya. Tapi kalau dalam membela diri, saat dia merampok, bela dirinya, kemudian ternyata membunuh dia dengan tujuan tidak membunuh awalnya, lah itu boleh, nggak kena hukuman kalau dalam Islam. Tapi kalau pencuri itu sudah lari kemudian dikejar, dibunuh, lah ini kalau dalam Islam nggak boleh membunuh pencuri itu. Kan belum tentu apa yang dicuri nilainya seberapa kan gitu. Kalau toh nilainya itu lebih daripada rubu dinar, 1/4 dinar, maka dia potong tangan, bukan dibunuh pencuri itu gitu. Ya. Yang dibunuh itu kalau dia membunuh, maka hukumnya kisos. Tetangga kami ada yang membunuh pencuri, tapi memang sebelumnya itu sudah direncanakan. Ini orang ini sudah biasa ngambil itu ngambil TV. Nah, akhirnya sudah direncanakan dengan kawan-kawannya, nanti kalau dia ngambil, dihadang ya, karena seringnya bikin ribut dalam. Akhirnya dibunuh di tempat tebon itu loh. Nah, setelah itu akhirnya ya kena penjara juga. Berarti pembunuhan berencana kalau gitu. Loh, kenapa kamu tahu? Ya memang biasanya kalau dia itu mencuri langsung dibawa ke kebunan. Nah, gitu. Akhirnya kita dedepi di kebun itu, dan ada yang sampai dibunuh. Wallah. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa fi riwayah man urida malahu bi ghairi haq faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa menginginkan menjaga hartanya, kemudian dia membunuh orang yang mau mengambil harta itu, ternyata dia terbunuh kalah, maka dia termasuk syahid. Dalam riwayat lain demikian. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Ada seorang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana pendapatmu jika ada seorang datang kepada kami, kemudian dia menginginkan akhdha mali, mengambil hartaku. Qala fala tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu kalau dia kemudian membunuh aku? Qala qatilhu, ya lawanlah. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku?
Qala fa anta syahid. Kamu insyaallah syahid. Kamu syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Lah bagaimana kalau saya membunuhnya? Qala huwa finnar. Dia di neraka. Kalau kamu membunuhnya pas saat itu dia di neraka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya. Jadi defense, membela diri, membela kehormatan, membela diri, membela harta, 3 hal ini kalau sampai terbunuh dalam 3 hal ini, insya Allah juga dia syahid. An Mukhariq radhiyallahu anhu qala. Dari Mukhariq yang ketiga di masih bab ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang laki-laki kepada Nabi dan dia mengatakan, Ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Orang ini bertanya kepada Nabi, ada seseorang yang datang kepadaku menginginkan hartaku. Qala dzakirhu billahi. Ingatkan kepada Allah dia. Qala fa illam yudzakir, enggak mau ingat, misalnya ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, jangan ngambil harta orang lain tanpa hak. Lah kemudian dia bertanya lagi, fa illam yudzak lam yadzakkar, fa illam yadzakkar. Kalau seandainya dia enggak ingat kepada Allah, sudah diingatkan enggak mau ingat, enggak sadar. Qala fasta'in alaihi man haulak minal muslimin. Maka Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada orang-orang di sekitar kalian dari kalangan orang-orang muslim. Qala fa illam yakun hauli ahad minal muslimin. Lah kalau enggak ada orang di sekitar kita. Qala fasta'in alaihi sultan. Mintalah pertolongan penguasa. Qala fa in na'a sultan anni ay ajjala alayya. Kalau terlambat penguasa sehingga dia lebih duluan, ajjala, bersegera atas diriku. Qala qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah. Perangilah atau lawanlah gitu karena hartamu sehingga kamu menjadi syuhada al-akhirah, syahid di akhirat. Au tamna malak, atau sehingga kamu bisa melindungi hartamu kalau kamu menang ya. Ini juga menunjukkan orang yang membela kehormatannya, dirinya, hartanya, kalau sampai meninggal itu juga husnul khatimah, syuhada insyaallah. Al-khamisah asyara wa sadisah asyara. Taib husnul khatimah yang ke-15 dan 16. Al-mautu fi sabilit tifa'anid din wan nafsi. Orang yang meninggal karena membela agama dan membela dirinya, kehormatannya. Wa fihi hadisan. Ini ada 2 hadis. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Hadis yang pertama, barang siapa terbunuh karena hartanya maka dia termasuk syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Orang yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela agamanya maka dia termasuk syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena darahnya, membela darah kehormatannya, maka dia termasuk juga syahid. Kayak kasus di Andalus, setelah orang-orang Nasrani itu berkuasa, padahal 500 tahun orang Islam itu berkuasa aman-aman saja. Tapi setelah orang Nasrani berkuasa, memberi tawaran. Pertama murtad, pindah agama. Yang kedua keluar daripada bumi Andalus.
yaitu keluar dari Spanyol ketika itu, sehingga banyak yang lari ke Tunisia, Aljazair. Maka Afrika bagian utara itu orangnya putih-putih, karena itu pelarian dari Spanyol ketika itu. Kalau tidak, yang opsi yang ketiga, kamu harus menyerahkan kepalamu dibunuh, ya, pembantaian. Jadi orang yang agamanya kuat, daripada aku murtad lebih baik dibunuh. Maka kalau orang yang mati dalam keadaan itu, daripada murtad, mungkin kalau mau pergi keluar dari situ juga nggak punya penuntun, misalnya sudah tua, kemudian nggak punya pembekalan, ya sudah, pasrah sajalah biar dibunuh misalnya. Wallahu musta'an. Lah ini juga syahid. Baik. Yang kedua, hadis yang kedua dalam ini membela agama atau jiwa. Man qutila duna madlamatihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena kezalimannya itu juga syahid. Akhrajahu an-Nasa'i min hadis Suwaid ibnu Muqarrin wa Ahmad bin hadis Ibn Abbas wa isnaduhu sahih in salima minal inqita' baina Sa'ad bin Ibrahim. Ini masalah perawinya. Baik, wallahu taala alam. Orang mengatakan kebenaran, mungkin bisa jadi saat-saat penguasa-penguasa yang zalim gitu, akhirnya dibunuh. Nah ini orang yang terbunuh karena dengan penguasa-penguasa yang zalim, maka itu juga termasuk syahid. Masih sabi'ah asyara, samaniyah asyara. Selesaikan ya. Mungkin tidak semua hadisnya dibaca. Tanda husnul khatimah yang ke sabi'ah asyara, ke-17. Sudah banyak sekali berarti ini. Maka kita dianjurkan di akhir sholat itu, saya lihat di fatwanya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz itu, hendaklah seorang itu bagaimana berdoa di akhir sholatnya untuk diberi husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ini dibaca di akhir sholat boleh. 3 hal. Allahumma rzuqni kalau sendirian, husnul khatimah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, dan yang ketiga, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, berilah kepadaku taubat yang nasuha. 3 hal ini di samping 4 hal yang dalam Sahih Muslim, kalau itu wajib. Akhir sholat, akhir tasyahud, Nabi memerintahkan dalam Sahih Muslim, ista'idhu min arba', hendaklah kalian beristiadah dari 4 perkara. Nah, kemudian apa istiadahnya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Nah, kalau yang ini fatwa Syekh yang 3 itu sepantasnya lah itu. Misalnya apa? Minta 3 hal tadi. Allahumma rzuqni taubatan nasuha, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetap di atas agama, diberi husnul khatimah, dan apa? Taubatan nasuha. 3 hal. Taib. Nah, di antara husnul khotimah yang banyak ini tadi, tipe-tipe ini mudah-mudahan masuk ke itu. As-sabi'ah asyara al-maut murabitan fi sabilillah. Orang yang mati berjaga di jalan Allah.
Murabitan fisabilillahnya berjaga di perbatasan kaum muslimin dengan orang-orang yang non muslim. Ya. Kemudian meninggal di situ, bukan karena perang, mungkin karena berjaga karena masuk angin, atau kalau dalam riwayat apa, karena jatuh dari kendaraannya, mati bukan karena perang, tapi kondisi dia memang dalam keadaan berjaga di jalan Allah. Maka ini kalau mati juga termasuk syahid. Sebagaimana hadis ribatu yaumin wal lailah, berjaga sehari semalam, khairum min siyami syahr, itu lebih baik daripada puasa sebulan. Wa qiyamihi, dan berdiri di malam hari di puasa itu. Wa in mata, seandainya dia mati ketika berjaga fisabilillah itu, jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu, maka akan terus pahala itu mengalir amalan-amalan yang ia lakukan. Misalnya di rumahnya seperti yang tadi disebutkan, sholat, puasa, ataupun sedekah dan sebagainya, bantu orang lain, maka ini akan pahalanya mengalir terus meskipun sudah meninggal. Wa in mata, seandainya dia mati ketika berjaga fisabilillah tadi, jara alaihi amaluhu, akan mengalir amalannya, berjalan amalannya, alladzi kana ya'maluhu, yang telah diamalkan, yang telah lalu. Wa ujriya alaihi rizquhu, demikian juga terus rizkinya. Wa amina minal fattan, dan selamat daripada azab kubur, fitnah kubur. Baik. Kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi. Hadis yang kedua, semua mayit itu yuhtam ala amalihi, ditutup dengan amalannya. Illal ladzi mata murabitan fisabilillah, kecuali orang yang mati dalam keadaan berjaga fisabilillah. Jadi kalau orang mati itu sudah amalannya terputus semuanya. Sebagaimana hadis, idza mata ibnu adam in qata'a min amalihi illa min salas. Illa kecuali orang-orang yang murabitan fisabilillah, berjaga di jalan Allah. Kalau dia mati, fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, terus berjalan amalannya itu sampai hari kiamat. Wa ya'manu fitnatal qabri, dan dia akan selamat dari fitnah kubur. Ya. Taib yang terakhir, Saminah asyarah, yang ke-18, husnul khotimah, tanda husnul khotimah, al-maut ala amalin saleh, orang yang mati ketika sedang beramal saleh, mati pas sholat. Ya. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi, hadisnya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, yang dalam rangka mencari ridhaan Allah, wajah Allah, khutima lahu biha, dan itu sebagai akhir perkataannya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah, barang siapa yang puasa sehari dalam rangka mencari wajahnya Allah, dan dia berakhir pada hari puasa itu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Pas puasa meninggal, dan puasanya itu ibtigha wajhillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, dan barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah, ibtigha wajhillah, dalam rangka sedekahnya itu mencari keridhaan Allah, khutima lahu, dan sebagai penutup dalam kehidupannya, biha, dengan sedekah itu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga juga. Makanya Masya Allah, orang yang mati dalam keadaan beribadah ini termasuk husnul khatimah. Ya. Ada orang dalam keadaan sujud meninggal. Ya. Nah ini demikian insya Allah. Saya pernah menjadi guide haji. Di dalam satu bis itu seorang syekh cerita, tapi yang lain nggak paham pakai bahasa Arab. Sampai ceritanya menangis-nangis syekh. Waktu itu syekh itu cerita
ada jemaah dari India. Ceritanya Syekh itu saya hanya mendengarkan. Ada jamaah dari India. Orangnya sudah tua. Ketika turun di airport, jemaah pada turun, kemudian dia dari pesawat itu turun, kemudian sujud. Lama ditunggu-tunggu, bapak ini sujud terus. Oh, ternyata meninggal. Ternyata dia meninggal. Nah, setelah cari-cari di beritanya, memang orang ini sungguh mungkin saking gembiranya, senangnya bisa menginjakkan kakinya ke Arab atau ke tanah haram misalnya gitu. Sampai gembiranya sujud dan meninggal. Ini orang sudah bertahun-tahun ngumpulkan untuk bisa berangkat itu mungkin sehari dapat dikatakan 1 rupiah, kalau sana pakai rupiah. 1 rupiah, 2 rupiah, 1 rupiah, 2 rupiah, miskin. Tapi karena gemi dan terus akhirnya bisa juga membayar biaya haji sampai sudah tua, dan ketika turun dari pesawat itu langsung sujud dan meninggal. Lah yang kayak demikian ini juga termasuk husnul khatimah ya. Wallahualam. Mungkin setelah ini sana'un nas 'alal mayyit. Jadi husnul khatimah sampai 3 kali pertemuan banyak. Kemudian bab berikutnya sana'un nas 'alal mayyit. Pujian manusia terhadap mayit. Ada enggak ajaran dalam Islam? Dan kalau ada bagaimana bentuknya, mana yang disunnahkan gitu. Pujian manusia terhadap mayit. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini orang ini baik atau jelek. Nah, itu kan pujiannya gitu. Mesti akan menjawab apa? Baik. Ya. Padahal dalam hatinya bagus. Lah itu bukan gitu ya, itu buat-buatan sehingga orang pada muji-muji menyatakan kebaikan terhadap mayit. Yang dimaksud sana'un nas itu secara spontanitas muji dan tanpa ada tuntutan apapun, orang ini muji-muji mayit. Lah itu yang akan bermanfaat bagi mayit. Baik, kita cukupkan sekian insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.